Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa channel MA Ma'arif 7 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini Allah telah memberikan taufik sehingga kita semua dapat menjalankan syariat-syariatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa channel MA Ma'arif 7, di sekitar kita sering sekali kita melihat hal-hal yang terkadang kurang cocok dengan benak hati kita. Kesenjangan sosial muncul, kesenjangan ekonomi juga muncul. Apalagi kalau kita melihat HP kita. Di sana orang dengan mudah mencemooh, dengan mudah mengomentari sesuatu yang sebetulnya terkadang mereka tidak paham. Mengapa demikian? Mungkin karena ada 4 pilar yang belum dilakukan oleh kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa qiyamud dunya bi arba'atin. Jika kita itu pingin dunia ini tegak berdiri, tidak doyong, tidak ada kesenjangan, bisa berjalan dengan baik, fleksibel, kokoh, maka harus ditopang oleh 4 pilar. Jika 4 pilar ini dilakukan, insya Allah dunia akan sangat kuat dan kokoh. Kehidupan masyarakat akan kokoh, kehidupan akan stabil. Apa saja sih 4 pilar itu? Yang pertama adalah alimun ya'malu bi ilmihi, yaitu apabila ada orang yang mengerti, itu mau melaksanakan, mengamalkan apa yang ia ketahui. Coba kita lihat di sekitar kita. Sesungguhnya para fasik atau orang-orang yang sering melanggar syariat itu ya karena dia mengerti sesungguhnya tetapi tidak mau mengamalkannya. Itu bagi yang mengamalkan. Banyak juga di daerah kita itu mereka tahu, mengerti, tetapi dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Jadi pengertiannya itu disimpan sendiri. Jika masyarakat ada 1 pilar ini saja tidak dilakukan, maka alangkah banyaknya kerusakan. Kira-kira korupsi itu gimana sih? Korupsi itu sesungguhnya pelakunya itu juga mengerti bahwa korupsi tidak boleh, secara syariati tidak boleh. Tetapi karena tidak bisa melaksanakan, entah karena rasa haya malunya tidak ada, sehingga dia melaksanakannya. Banyak orang-orang yang mengerti, entah itu santri, entah itu siapa, terkadang mengerti bahwa puasa itu wajib. Tetapi ya karena mungkin tidak punya malu kepada Allah, kayak menantang Tuhan itu, sehingga dengan mudahnya dia menjalankan atas pengertiannya sendiri. Jika sudah demikian, maka rusak. Satu pilar saja itu sudah bisa menghancurkan kehidupan dunia. Jika orang alim sudah tidak mau mengamalkan ilmunya. 1. Pilar yang kedua, agar kehidupan masyarakat stabil adalah jika orang-orang yang bodoh, al-jahil la yang takifu, menutup diri dengan
yu'allimahu, dengan mempelajari sesuatu dari orang-orang alim itu. Jika orang bodoh sudah menutup diri, katakan kalau ini misalnya di sekolah, gurunya sudah oke mau ngajar, tapi muridnya tidak mau ngajar, maka yang terjadi apa? Berarti murid ini memang menutup diri untuk tidak mau diisi. Terus bagaimana dia mampu menjadi orang yang terdidik nanti? Wong dianya sudah menutup diri. Ini kalau orang sudah menutup diri. Di masyarakat sering kita lihat orang-orang itu tidak mau ikut sholat mayit. Ketika mayit itu dibopong, dibawa ke masjid untuk disolati, mereka justru duduk berdiam diri di luar masjid. Begitu ditanya mengapa tidak ikut sholat, alasannya mudah, karena tidak bisa. Banyak di masyarakat juga ada kelompok-kelompok pengajian, ada kelompok-kelompok tahlil, ada kelompok-kelompok yasinan, tapi mereka tidak mau datang. Begitu ditanya alasannya, saya tidak bisa. Banyak seperti itu. Mereka tidak bisa tetapi menutup diri, tidak mau belajar. Coba seandainya orang-orang yang tidak bisa baca, kemudian ada yasinan ikut nimbrung, insya Allah nanti akan bisa dengan hafalan, walaupun dengan hafalan. Tahlil juga sama, wiridan juga sama. Intinya jika ada keinginan untuk belajar, insya Allah dunia ini akan bagus. Tapi kalau dibiarkan dia tidak mau belajar dan enjoy dengan kebodohannya, tidak mau melakukan kebaikan karena alasan bodoh, suka melakukan kejahatan dengan alasan bodoh. Lah kalau begitu ya hancur. Ada peristiwa sangat ironis juga pernah terjadi. Saya punya seorang guru didatangi oleh seorang wanita. Begitu ia datang, dia minta doa. Begini katanya, Pak, tolong saya didoakan ya, agar kerja kami dapat rezeki yang banyak dan laris serta banyak pelanggan. Begitu ditanya, lah Mbak ini kerja apa? Jawabannya dengan tanpa takut dan tanpa malu. Saya kerja kembali Pak, dan sebagai pelacur di sana. Nah ini kan ironis sekali. Ada seorang pelacur justru minta doa kepada kiai agar dagangannya laris. Ini yang perlu kita cermati. Apakah orang ini memang betul-betul bodoh sehingga dengan mudahnya dia melaksanakan kemaksiatan yang sesungguhnya pelacuran tidak boleh, tapi dianggap tidak ada masalah. Ini karena mereka tidak tahu, ataukah karena memang dia tidak mau tahu. Nah ini masalah. Jadi banyak kejahatan yang terjadi gara-gara orang bodoh yang memang dia tidak mau tahu dengan kebodohannya. Ini yang kedua. Ada pilar yang ketiga, yaitu orang yang kaya, yang tidak bakhil dengan hartanya. Maka ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami di sini. Orang baik itu seharusnya wajib kaya. Mengapa demikian? Kekayaan orang yang baik tentunya akan dipakai untuk kebaikan. Tapi coba kita bayangkan, jika yang kaya adalah orang yang tidak baik, orang yang ahli maksiat, maka tentunya kekayaan itu akan dipakai juga untuk kemaksiatan. Maka orang kaya harusnya dimiliki oleh orang-orang yang baik. Berumusnya ini, orang baik wajib kaya. Karena dengan kekayaan orang baik, insya Allah harta itu akan bermanfaat pada orang lain. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling terakhir, bahwa dunia ini akan terlihat sangat bagus apabila orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunianya. Al-fakru la yuba'u
akhiratahu bidunyahu, yaitu orang-orang fakir yang tidak menjual akhiratnya demi dunianya. Coba kita bayangkan, seandainya orang-orang fakir sudah tidak peduli dengan keimanannya, maka dia akan melakukan apapun, yang penting bisa menyaingi si kaya. Banyak sekali orang fakir terkadang lupa dengan sholatnya, hanya demi kerja. Itu masih mending. Ada lagi yang malah lebih parah, karena dia fakir, akhirnya dia datang mencari pesugihan, mencari sesegeran. Ya dia sudah lupa, yang penting bisa kaya dan tidak peduli apapun nanti yang terjadi. Akhirat urusan akhirat, dunia urusan dunia. Jadi dia sudah melupakan, betul-betul melupakan akhirat. Yang penting dunianya asik dan bisa dinikmati. Itu berarti orang itu telah menjual akhiratnya demi dunianya. Ya paham bahwasanya riba itu tidak boleh, tetapi karena dia ingin dunianya, maka tidak peduli dengan akhiratnya. Jika sudah demikian, hancurlah kehidupan masyarakat, pasti akan hancur. Karena pilar 4 itu, penyangga itu, jika salah satunya saja runtuh, maka akan doyong kehidupan masyarakat ini. Itu semoga apa yang kita bahas, yang saya sampaikan pada hari ini, menjadi pengingat bagi saya khususnya, dan juga para pemirsa channel YouTube MA Ma'arif 7 sekalian. Jika ada kata-kata yang kurang cocok dan kurang enak didengar, saya mohon maaf kepada kalian semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.